warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk hari ini kita sudah memasuki subtema 4, yaitu kegiatan malam hari. Nah, anak-anak Miss, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk yang pertama, perhatikanlah penjelasan Miss berikut ini tentang kegiatan malam hari. Nah, bagaimana ciri-ciri waktu malam hari dan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan pada malam hari? Nah, untuk lebih jelasnya, simak teks berikut ini, Miss akan membacakannya. Kegiatanku pada malam hari. Pada malam hari, langit tampak gelap. Matahari sudah terbenam. Jika langit cerah, bulan dan bintang akan tampak di langit. Lampu-lampu dinyalakan. Ada beberapa hewan malam seperti kunang-kunang dan kelelawar. Pada malam hari, Dedi berkumpul bersama keluarga. Keluarga Dedi makan malam bersama. Setelah itu, Dedi mengerjakan PR. Dedi juga mengulang pelajaran. Pada pukul 9 malam, Dedi bersiap-siap tidur. Nah, itu adalah kegiatan Dedi pada malam hari ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membaca teks tentang kegiatanku pada malam hari. Nah, dalam bacaan kita mengenal beberapa kosakata baru. Nah, sekarang di bawah ini adalah ada kosakata tentang malam hari. Kita baca sama-sama ya. Terbenam, bulan, malam, langit, lampu, kelelawar, bintang, mengerjakan. Nah, itu adalah contoh kosakata yang terdapat dalam teks kegiatanku pada malam hari ya. Nah, setelah kita mengenal tentang kosakata pada malam hari, kita akan belajar menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Di sini ada contoh, ada kosakata bersama, keluarga, makan, malam. Nah, jika disusun menjadi kalimat yang benar adalah makan malam bersama keluarga. Nah, semoga mengerti anak-anak Miss. Nah, sebelum tidur tentu ada kegiatan-kegiatan yang biasa kamu lakukan. Nah, sebagai contohnya, simaklah cerita berikut ini tentang kegiatan Mei di malam hari. Mei gemar membaca. Mei suka membaca buku cerita. Setiap malam sebelum tidur, Mei membaca buku. Malam ini, Mei membaca cerita tentang kelinci dan kura-kura. Ceritanya seru sekali. Selesai membaca, Mei mematikan lampu kamar. Mei tidak lupa berdoa sebelum tidur. Nah, itu adalah contoh kegiatan yang Mei lakukan sebelum tidur ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar menyusun kalimat tentang kegiatan pada malam hari. Nah, di bawah ini adalah contoh kalimat tentang kegiatan malam hari. Yang pertama, Dedi menggosok gigi sebelum tidur. Yang kedua, pada malam hari, Komang melihat bintang di langit. Dan yang ketiga, Jonas mendengarkan suara jangkrik pada malam hari. Nah, itulah contoh kalimat tentang kegiatan malam hari ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada kata-kata yang masih acak ya. Pelajaran, Maria menyiapkan buku. Nah, jika disusun kata-kata itu menjadi kalimat yang benar adalah Maria menyiapkan buku pelajaran. Nah, sekarang kita menyusun cerita berdasarkan gambar. Nah, coba perhatikan gambar-gambar acak berikut ini. Yang pertama, Ani makan malam bersama ayah dan ibu. Yang kedua, Ani membantu ibu mencuci piring. Dan yang ketiga, Ani membantu ibu menyiapkan makan malam. Nah, pada gambar cerita
itu masih diacak ya. Nah, kita akan menyusun menjadi urutan cerita dan gambar yang benar. Nah, kira-kira yang pertama apa? Ayo. Nah, jadi urutan yang benar adalah 3, 1, 2. Jadi yang pertama, nomor 3 dulu ya. Ani membantu ibu menyiapkan makan malam. Kemudian gambar ke-1, Ani makan malam bersama ayah dan ibu. Kemudian urutan yang terakhir adalah gambar kedua, yaitu Ani membantu ibu mencuci piring. Nah, sekarang apa saja aturan kegiatan pada malam hari? Nah, banyak kegiatan yang bisa dilakukan pada malam hari, misalnya makan malam bersama keluarga. Nah, ketika makan malam itu ada aturan yang harus kamu patuhi. Nah, contoh yang pertama adalah membantu ibu menyiapkan makan malam. Yang kedua adalah berdoa sebelum makan. Dan yang ketiga, tidak bersuara saat makan. Nah, jika kita mentaati aturan, membuat suasana menjadi nyaman ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang aturan pada malam hari sesuai dengan kebiasaan sebelum tidur. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama, menggosok gigi. Yang kedua, mencuci kaki dan tangan. Yang ketiga, tidak menonton TV hingga larut malam. Dan yang keempat, berdoa sebelum tidurnya. Itu adalah kebiasaan yang sebaiknya dilakukan pada malam hari ya. Semoga mengerti ya anak-anak Miss. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tumbuhan sebagai bahan alam untuk membuat kerajinan. Nah, ada banyak bahan alam di sekitar kita, misalnya bahan alam dari tumbuhan. Nah, bahan alam dari tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan, misalnya biji-bijian, daun kering, bunga, atau ranting, dan ditempel menggunakan lem ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan berikut ini ya. Contoh biji-bijian yang digunakan untuk membuat karya seni. Nah, yang pertama adalah biji kacang hijau, biji jagung, kemudian biji kedelai, dan biji lada hitam. Nah, itu adalah contoh biji-bijian ya. Nah, berikut ini adalah bahan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan. Yang pertama dari daun kering. Nah, dari daun kering itu dapat dibuat menjadi kotak tisu. Yang kedua dari biji-bijian itu dapat dibuat kupu-kupu, kemudian ada bulan, ada burung hantu, dan ada kelelawar. Dan contoh yang terakhir dari daun kering itu dapat dibuat menjadi kotak pensil ya. Ini Miss akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan 11 sampai 20. Nah, anak-anak, dalam penjumlahan kita akan sering menemukan simbol ini adalah ditambah dan yang ini adalah sama dengan. Kedua simbol ini akan selalu kita temui dalam penjumlahan. Yang pertama adalah menjumlahkan banyak benda. Diketahui ada 8 tas, ditulis 8, ditambah simbolnya ini 6 tas, ditulis angka 6. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Tadi ada 8 tas ditambah 6 tas. Yang pertama 8 tas, simpan angka 8, kemudian maju. Setelah angka 8 berapa? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi 8 ditambah 6 sama dengan 14. Yang kedua adalah menjumlahkan bilangan menggunakan jari. Contoh 9 ditambah 4. Simpan angka yang besar yaitu angka 9 di kepala, kemudian buka jari 4 kalian. Kita praktekkan sama-sama ya. Simpan 9 di kepala, buka 4 jari di tangan, kemudian lipat jarimu satu-satu.
Dan ingat ya, hitung maju. Yuk kita mulai sama-sama ya. Lipat 1 maju dari angka 9, yaitu 10. Lipat lagi maju 11. Lipat lagi maju 12. Lipat lagi maju 13. Nah, jarinya habis, berarti sampai di angka 13. Jadi 9 ditambah 4 sama dengan 13. Kemudian menjumlahkan bilangan menggunakan garis bilangan. Nah, untuk penjumlahan selain menggunakan jari, kita juga dapat menggunakan garis bilangan. Contohnya 16 ditambah 3 sama dengan. Nah, pada garis bilangan ini Miss akan menuliskan angka 13 hingga 20. Simpan angka 16, maju 3 langkah karena ditambah 3. 1, 2, 3. Nah, setelah maju 3 langkah, ternyata berhenti di angka 19. Jadi, 16 ditambah 3 sama dengan 19. Semoga kalian mengerti ya anak-anak Miss. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang pengurangan bilangan 11 sampai 20. Yang pertama adalah mengurangkan bilangan dengan gambar. Perhatikan contoh berikut ya. 12 dikurang 4 sama dengan. Nah, di sini ada 12 botol. Kita kurangkan 4, kita silang 4 botol. Nah, sisanya kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, 12 kurang 4 sama dengan 8. Cara yang kedua adalah mengurangkan bilangan dengan menghitung mundur. Sebagai contoh adalah 12 dikurang 7 sama dengan. Nah, caranya adalah simpan di kepala angka 12, kemudian siapkan jari kamu sebanyak 7. Kemudian kita hitung mundur sambil melipatkan jari kamu dari angka 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nah, jari kamu habis ya. Nah, jadi 12 dikurang 7 sama dengan 5. Nah, sekarang pengurangan bilangan yang sama akan menghasilkan bilangan 0. Perhatikan contoh berikut ini ya. 7 dikurang 7 sama dengan. Nah, sekarang simpan angka 7 di kepala sambil siapkan jari kamu sebanyak 7. Hitung mundur. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dan jari kamu juga habis, jadi 7 kurang 7 sama dengan 0. Nah, ini berlaku untuk semua bilangan jika dikurangi bilangan itu sendiri ya. Sekarang Miss akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, bacalah soal cerita dengan teliti. Yang kedua, temukan kata kunci pada soal cerita. Dan yang ketiga, tentukan operasi hitung dengan yang sesuai. Nah, contoh kata yang berarti tambah yaitu membeli, diberi lagi, ditambahkan, diletakkan lagi, dan datang lagi. Perhatikan contoh soal berikut. Kakak membantu ibu merapikan buku ke dalam rak. Di dalam rak sudah ada 12 buku. Kakak memasukkan lagi 7 buku. Berapa banyak buku di dalam rak sekarang? Nah, kata kuncinya adalah memasukkan lagi. Nah, artinya tertambah. Nah, sekarang kita hitung. 12 ditambah 7 sama dengan 19. Nah, sedangkan contoh kata yang berarti kurang yaitu dijual,
diambil, digunakan, dimakan, hilang, dan pecah. Perhatikan contoh soal berikut. Ayah memiliki 19 tanaman hias, lalu sebanyak 7 tanaman layu. Berapa banyak tanaman hias yang masih segar? Nah, kata kuncinya adalah layu, berarti berkurang. Jadi 19 dikurang 7 sama dengan 12. Semoga mengerti anak-anak Miss. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.